Oke guys, welcome back to Mancamaya. Dalam pembahasan alur cerita anime paling si pembunuh bayaran hidup dari reinkarnasi pun jadi pembunuh bayaran, apalagi kalau bukan the world best assassin, ya to reincarnate in the different world Aris Kochat. Bahasanya juga hese ya bahasa Inggrisnya. Nah, Luke Tuatade adalah pembunuh terbaik, terlatih dalam seni bayaran, dan beraksi dengan ketelitian luar biasa. Bertahun-tahun ia menjalankan misi rahasia untuk organisasi yang menyayanginya, namun justru dikhianati ketika dianggap terlalu berbahaya bagi mereka. Kematian tragisnya mempertemukan Luke dengan seorang dewi misterius yang memberikannya kesempatan hidup kedua di dunia lain. Kali ini ia memiliki satu misi utama, yaitu membunuh sang pahlawan yang diprediksi akan menimbulkan kehancuran di masa depan. Nah, dalam kehidupan barunya Luke terlahir sebagai bagian dari keluarga bangsawan pembunuh bayaran yang terkenal. Menggabungkan kemampuan magis dengan bakat membunuh yang telah diasah, ia mulai menyusun strategi untuk menyelesaikan misinya yang syarat tantangan. Terus dihantui masa lalu, Luke tak hanya harus mempertaruhkan nyawa untuk melawan musuh yang kuat, tapi juga menghadapi kenyataan bahwa setiap langkahnya di dunia baru ini akan menentukan nasibnya di dunia yang dihuninya. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos satu. Luke dilahirkan kembali sebagai Luke Tuatade, putra keluarga bangsawan yang terkenal dengan keahlian dalam seni pembunuhan. Sejak kecil Luke menerima pelatihan intensif dari ayahnya yang bernama Cian untuk mengembangkan kemampuan fisik dan magisnya. Luke yang penuh semangat dan tekun mengasah keterampilannya dengan gigi. Ia berlatih siang dan malam, membuktikan bahwa ketekunan dan bakat alami berpadu sempurna. Dalam perjalanan ini, Luke belajar bahwa setiap kemampuan baru membawa tantangan yang harus dihadapi. Seiring berjalannya waktu, Luke mulai mempelajari sihir yang lebih kompleks dan keluarga Tuatade menyadari potensi besarnya setelah melihat kekuatannya yang bisa menghancurkan batu Far. Tindakan ini tak hanya mengesankan keluarganya, tetapi juga menandai awal perjalanan baru bagi Luke. Dalam momen bersejarah ini, Luke merasakan panggilan untuk lebih dari sekedar seorang pembunuh. Ia ingin menjadi yang terbaik. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, dia bersumpah untuk menghadapi semua rintangan yang ada. Setelah menerima pelatihan awal, Luke mengalami kilas balik yang mendalam saat ia bertemu dengan Dewi yang memberinya kesempatan kedua. Dalam momen tersebut, sang Dewi menawarkannya dua pilihan: reinkarnasi hidup kembali dengan ingatannya yang dihapus, atau mempertahankan ingatan lamanya untuk menyelesaikan misi membunuh pahlawan yang sangat berbahaya. Luke tahu bahwa dengan memilih untuk ingat, ia akan menghadapi berbagai tantangan yang mungkin membentuk nasibnya. Namun tekadnya yang kuat dan kenangan masa lalu memotivasi Luke untuk memilih jalan yang lebih sulit, di mana tanggung jawab dan harapan berada di pundaknya. Setelah keputusan yang diambil, Luke merasakan beban misi yang menantinya semakin berat, namun ia tak pernah surut. Misi ini bukan hanya soal pembunuhan, tetapi juga tentang memahami dunia baru yang ia hadapi dan menguasai keterampilan baru yang akan membantunya dalam pertempuran. Ia mulai merencanakan langkah-langkah strategis untuk menjalankan tugasnya, mempelajari kekuatan dan kelemahan lawan yang akan dihadapinya. Luke bertekad untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi pembunuh bayaran terhebat di dunia ini. Luke memulai pelatihan sihir secara intensif bersama gurunya Dia Vicon. Dengan kekuatan sihir yang jauh melampaui batas rata-rata, Luke menunjukkan potensi luar biasa yang membuatnya semakin percaya diri. Dia dan Vicon bekerja sama, manggilnya dia aja lah ya biar lebih gampang gitu. Aduh hese ya Vicon teh guys. Nah, dia dan dia lagi bekerja sama dan mengembangkan teknik-teknik baru yang inovatif,
termasuk pembuatan mantra-mantra unik yang akan mendukung Luke dalam setiap misi. Kombinasi antara kecerdasan dan kekuatan sihir ini menciptakan senjata baru yang mematikan yang membuat Luke siap menghadapi segala tantangan di dunia baru ini. いずれは勇者を暗殺できる。ついに魔法を覚えた。 Luke memulai pelatihan sihir secara intensif bersama gurunya. Namun saat pelatihan berlangsung, Luke mulai merenungkan dilema moral yang muncul dari tugas barunya sebagai pembunuh bayaran. Dalam prosesnya, ia menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan ia harus memikirkan dampaknya terhadap orang lain. Ketika musuh mulai mendekat, Luke menyadari bahwa kekuatan bukanlah satu-satunya yang diperlukan untuk berhasil, yaitu memahami tentang moralitas juga sama pentingnya. Dalam pencarian untuk menjadi pembunuh yang handal, ia harus menghadapi pertanyaan sulit tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Dalam sebuah perburuan yang berbahaya, Luke berhadapan dengan para pemburu dan makhluk buas. Ketika dalam situasi genting ini, dia menemukan seorang gadis bernama Tarte yang hampir tewas diserang oleh serigala ganas. Tarte, seorang yatim piatu yang hidup dalam kemiskinan, menjadi sosok yang Luke tak duga akan menemukannya. Merasakan rasa empati dan tanggung jawab terhadap Tarte, Luke bertekad untuk menyelamatkan dan melindunginya dari nasib yang kelam. 私はタルト。俺はルーグ。ようこそタルト。 Setelah menyelamatkannya, Luke melihat potensi luar biasa dalam diri Tarte dan memutuskan untuk melatihnya menjadi pembunuh yang terampil. Seiring berjalannya waktu, Tarte berkembang pesat, memperlihatkan bakat yang mengejutkan dalam seni bertarung. Hubungan mereka berkembang menjadi saling percaya antara tuan dan pelayan, menciptakan ikatan yang kuat. Saat Luke membimbing Tarte, mereka berdua mulai memahami bahwa kekuatan tidak hanya terletak pada keterampilan bertarung, tetapi juga pada dukungan emosional satu sama lain. Setelah melatih Tarte dan membangun hubungan yang kuat, Luke menerima misi pertamanya yang berat, yaitu menghabisi seorang bangsawan korup yang terlibat dalam perdagangan manusia. Bersama Tarte, mereka melakukan penyamaran dan menyusup ke dalam pelelangan gelap yang memperdagangkan gadis-gadis muda. Dalam misi ini, Luke menyaksikan kekejaman yang tak terbayangkan, memicu kemarahan dan keputusasaannya. Momen ini tak hanya menguji kemampuan mereka, tetapi juga menggugah pertanyaan mendalam tentang keadilan dan moralitas di dunia yang baru ini. Saat misi berlangsung, Luke harus mengeksekusi targetnya dengan presisi dan tanpa belas kasihan. Meskipun berhasil menyelesaikan misi, beban emosional yang ditinggalkan oleh tindakan ini membuatnya merenung. Ia merasa terperangkap antara menjadi pembunuh bayarin ulu yang ditugaskan dan moralitas yang dituntut oleh hatinya. Tarte yang menyaksikan semua ini merasakan perubahan dalam diri Luke dan bertekad untuk mendukungnya, menunjukkan bahwa kehadirannya bukan hanya sebagai pelayan, tetapi juga sebagai teman sejati. Setelah berhasil menyelamatkan Tarte dan melatihnya menjadi pembunuh bayarin yang terampil, Luke melanjutkan misinya untuk menyelidiki jaringan kejahatan yang lebih luas. Dalam pencariannya, dia menemukan Maha, seorang gadis cerdas yang terjebak dalam kehidupan yang menyedihkan di panti asuhan yang ternyata hanyalah kedok untuk jaringan itu ya guys ya. Merasa tergerak oleh keadaan Maha, Luke dan Tarte bersatu untuk menghancurkan organisasi jahat tersebut, bertekad untuk membebaskan gadis-gadis yang terperangkap dan mengakhiri penderitaan mereka. Setelah pertarungan yang sengit, Luke dan Tarte berhasil membebaskan Maha dari cengkraman jaringan tersebut, membawa keadilan bagi para korban yang menderita. Maha yang terinspirasi oleh keberanian Luke dan Tarte memutuskan untuk bergabung dengan mereka, menambah kekuatan tim dan menjadi anggota keluarga yang berharga. Bersama-sama mereka membangun hubungan yang kuat, saling mendukung dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di depan. Dengan kehadiran Maha, tim ini semakin solid, siap menghadapi bahaya yang mengintai.
いしますね。 Sebagai bagian dari penyamaran yang strategis, Luke mengadopsi identitas baru sebagai Ilik Balor, seorang pedagang muda yang cerdas dan ambisius. Dia memulai bisnis kosmetik inovatif di Meltu yang dengan cepat menarik perhatian publik dan mengubah wajah industri kecantikan di daerah itu. Keberhasilan ini tidak hanya berhasil untuk mengumpulkan dana bagi misinya, tetapi juga sebagai sarana untuk memantau pergerakan musuh yang mengintai di sekitar mereka. Luke menyadari bahwa di balik kesuksesannya, tantangan dan rintangan baru akan muncul. Namun dengan meningkatnya ketenaran Ilik Balor, ancaman baru mulai bermunculan dan Luke harus waspada. Keberadaannya menarik perhatian para pesaing dan musuh yang ingin menggagalkan rencananya. Dalam menghadapi situasi yang semakin rumit, Luke tidak hanya harus mempertahankan bisnisnya tetapi juga melindungi Tarte dan mereka yang dekat dengannya. Setiap langkah yang diambilnya kini semakin penuh resiko, tetapi Luke yakin bahwa keberanian dan kecerdikannya akan membawanya melewati semua itu. 遠くへ行っても忘れないでください。ありがとうございます。 Setelah melalui berbagai tantangan dalam petualangannya, Luke kembali ke rumah untuk melanjutkan pelatihannya. Di sini dia disambut oleh ayahnya, Cian, yang merasakan potensi besar dalam diri Luke. Cian menantangnya dalam pertarungan 1 lawan 1, menguji apakah Luke siap menjadi pembunuh bayarin yang sesungguhnya. Pertarungan ini dipenuhi ketegangan di mana setiap gerakan Luke mencerminkan kemajuan dan pelajaran yang telah dia terima. Cian melihat betapa jauh Luke telah berkembang, menyiapkan panggung untuk tantangan yang lebih besar. Pertarungan itu tidak hanya menjadi ajang untuk kebolehan tetapi juga momen introspeksi bagi Luke. Dalam pertarungan ini dia memahami arti sejati dari keterampilan, kepercayaan diri, dan semangat yang harus dimiliki seorang pembunuh bayarin. Setelah melewati berbagai taktik dan strategi, Cian akhirnya mengakui keahlian anaknya ini dan memberinya misi baru yang akan menguji semua yang telah dia pelajari. Ini adalah langkah penting dalam pelajaran Luke membawa dia lebih dekat pada takdirnya. Setelah ujian berat melawan ayahnya, Luke menerima misi baru yang membawanya ke Pisal, sebuah kota dagang yang berada di bawah kendali sindikat narkobui. Bersama timnya, Luke menyusun strategi untuk menghancurkan operasi sindikat dan memutus aliran pendapatan musuh. Setiap langkah dan serangan direncanakan dengan teliti, memanfaatkan keahlian mereka dalam strategi dan penyamaran. Dengan cermat, Luke berhasil menyusup dan membunuh pemimpin sindikat, menimbulkan kekacauan di markas musuh. ルーグ様。 Namun keberhasilan tersebut menyisakan dampak yang berat bagi Luke. Meski misi telah selesai, ia mulai merasakan beban moral yang menghantuinya dan mempertanyakan tujuan dibalik semua tujuan ini. Perasaan kosong muncul karena ia harus mengorbankan nyawa untuk misi yang tidak sepenuhnya ia pahami atau yakini. Di tengah keraguan dan konflik batin, Luke menyadari bahwa menjadi seorang pembunuh bayarin berarti menghadapi bukan hanya musuh tetapi juga dirinya sendiri. Luke mendapati petunjuk tentang Gai Blok, sebuah tombak legendaris yang konon memiliki kekuatan ilahi. Tertarik untuk mendapatkan senjata suci ini, ia menggandeng Tarte untuk menjalani pelatihan ketat yang akan meningkatkan kemampuan bertahan hidup dan bertarung mereka. Melalui latihan intens, keduanya menghadapi tantangan demi tantangan, memperkuat mental dan fisik untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Perlahan Luke menyadari betapa pentingnya kekuatan tombak tersebut untuk mendukung misinya.
Sementara itu informasi baru mengenai pahlawan mulai bermunculan menandakan bahwa tujuan besar Luke mendekat. Namun semakin banyak rahasia terungkap, semakin besar pula bahaya yang mengintai. Kesadaran akan peran pentingnya sebagai pembunuh terpilih semakin kuat, mendorong Luke untuk tidak gentar menghadapi rintangan di depan. Dalam pencarian ini, tekadnya bulat untuk menuntaskan misi, mengungkap kebenaran, dan menaklukkan segala tantangan yang merintangi jalannya. Viekon, tempat tinggal dia, terancam oleh perang saudara yang mengancam ketentraman wilayah tersebut. Luke menyadari bahayanya, merancang strategi penyelamatan dan menyusup ke wilayah musuh dengan rencana matang. Bersama Tarte dan Maha, Luke menyusun skenario yang rumit, berpura-pura membunuh dia agar dapat memberinya kesempatan untuk hidup dalam ketenangan. Dalam ketegangan yang meningkat, Luke dan timnya menjalankan rencana dengan sempurna, menyelamatkan dia dari ancaman perang. Dia. 本当に来てくれた。 Namun ancaman belum sepenuhnya berakhir. Usai menyelamatkan dia, mereka dikejutkan dengan kehadiran sosok yang lebih berbahaya yang bernama Setanta Manses. Nah, calon pahlawan legendaris yang membawa ketakutan dan kehancuran. Setanta menjadi bayangan gelap baru yang akan menguji kemampuan Luke dan kesetiaan timnya. Dengan ancaman ini, Luke menyadari bahwa perjuangannya baru saja dimulai dan Viekon masih terancam oleh bahaya yang lebih besar. 耳を塞いで口を半開きに。 Setelah menghadapi berbagai tantangan, Luke ini berhadapan dengan Setanta, seorang lawan tangguh yang memegang tombak legendaris. Ancaman yang dibawa Setanta begitu besar sehingga Luke harus memanfaatkan semua teknik dan senjata yang telah ia pelajari selama ini. Pertarungan di antara mereka menjadi klimaks yang penuh tegangan dan memperlihatkan kemampuan bertarung Luke yang luar biasa dan ketepatan strategi yang ia susun. Dalam momen krusial, Luke berhasil menaklukkan Setanta menggunakan senjata rahasia yang telah ia persiapkan dengan sangat hati-hati. Kemenangan ini tidak hanya menunjukkan keunggulan teknik Luke, tetapi juga ketangguhan mentalnya dalam menghadapi lawan sekuat Setanta. Namun meskipun berhasil dalam pertarungan ini, Luke menyadari bahwa ini hanyalah awal dari tantangan yang akan lebih besar. Sang pahlawan yang sesungguhnya masih menunggu di depan, menguji sejauh mana kekuatannya dapat melampaui batas. Nah, menurut kalian bakal ada season 2 nggak guys? Karena ini season 1-nya udah habis ya guys ya. Nanti jadi kalau misalnya menurut kalian ada bakal season 2-nya, tulis di kolom komentar. Oke, Rama di sini pamit. Bye-bye.